Nah, oke. Jadi di sini gue bakal ngejelasin tentang for loop atau looping. Looping itu adalah kondisi di mana suatu program tuh dilakukan secara berulang-ulang. Oke. Jadi misalkan di sini kita lihat di sini ada for, lu pakai for buat looping. Sebenarnya ada cara lebih jagonya, tapi sini gue pakai cara yang simple aja. For buat looping. Ini pasti lu pakai, walaupun kita beda bahasa, tapi lu pasti pakai. For integer A, lu mesti udah tahu tentang tipe data. Jadi kayak tipe data itu ya tipe data yang digunakan untuk suatu angka. Misalkan kayak 1, 2, 3, 4, 5 atau bilangan bulat itu pakainya integer. Gue jelasin dulu itu aja. Oke, lu udah ngerti ya. Nah, di sini integer i sama dengan 1 itu adalah untuk sebagai awal mula, alias kita tuh ngasih tahu kalau misalkan, jadi misalkan angka satunya itu kita masukin ke dalam i gitu loh. Atau mungkin ini juga bisa dipakai untuk permulaan. Jadi dia tuh bakal mulai di angka 1. Nah, tengah-tengahnya itu untuk kapan dia berhenti. Jadi misalkan di sini gue tulis i kurang dari sama dengan 10, maka gue tuh mau i-nya itu ngeprint terus sampai dia tuh ketemu angka 10, di angka 10 dia bakal stop. Pasti dia nggak bakal print lagi. Nah, paling terakhir itu ada i++, di mana dia tuh akan selalu bertambah. Itu akan selalu bertambah 1, 1, 1, 1. Sebenarnya lu bisa tulis kayak i plus sama dengan 1, tapi nggak usah, i plus plus juga bisa, i plus plus, jadi dia nambah terus 1. Nah, ketika udah, di sini akan gue print f, alias bakal gue munculin angkanya kayak yang di bawah ini. Gue akan munculin dengan cara gue tulis print f. Kalau misalkan di C++ itu mungkin panggilannya count atau nggak COUT. Jadi kemungkinan besar kayak gitu. Terus gue tulis %d, %d itu buat nampilin angka 1, 2, 3, 4, 5. Terus i. Jadi kayak yang sudah kita atur di sini itu dimasukin dalam sini. Jadi kayak gini jadinya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi gini, kalau misalkan lu masih bingung, jadi pertama i itu adalah sama dengan 1. Dia akan mulai di angka 1 nih. Angka 1 dia mulai di angka 1. Ketika dia mulai di angka 1, dia itu bakal nambah 1. Nambah 1 secara terus menerus. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Dia akan nambah 1 terus menerus. Nah, kapan dia berhenti? Dia berhenti ketika dia ketemu 10. Dimana sini gue udah perintahkan dia di tengah-tengah untuk berhenti ketika lu nemu angka 10. Iya, ketika lu nemu angka 10, dia bakal berhenti di angka 10. Kalau misalkan sama dengannya gue hapus, dia bakal berhenti di angka 9. Tuh. Karena ini dia gak kurang sama dengan, mesti lu udah tahu ini. Nah, gue print i. Jadi kayak semuanya itu dimasukin ke dalam i. Semua programnya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu dimasukin ke dalam i. Nah, gue tinggal keluarin aja semuanya dengan cara gue print f terus i gitu. Jadi gue keluarin semuanya. Jadi misal kayak lu nampung semuanya, semua angkanya itu, semua programnya lu tampung ke mangkok lu, terus di mangkok itu lu keluarin di tempat lain gitu. Jadi lu keluarin gitu. Jadi semuanya ditampung di i. Ketika sudah ditampung, kita bakal keluarin i-nya atau kita panggil i-nya untuk dikeluarin gitu. Nah, terus gimana cara gue ngebos segitiga? Itu sebenarnya agak tricky sih. Jadi kalau pengen tahu itu lo harus pahamin dulu dasarnya dulu. Nanti bakal gue langsung jelasin secara lebih lanjut ya. Terus ini juga bisa bervariasi sih. Bisa bervariasi dengan cara lo bisa tambahin, lo bisa input. Misalkan di sini gue bisa tulis integer akhir, misalkan akhir. Nah, terserah. Oh, lupa gue scan F, sabar ya. Scan F. Save. Here. Oke. Kalau ini tuh gue jelasin. Kalau ini sebenarnya sama aja, tapi di sini gue tuh pengen gue yang nentuin mau berapa.
Pakai apa? Dengan cara gue pakai scanf, alias gue itu scanf di gue itu untuk nulis, pokoknya buat nulis kayak gue mau masukin angka berapa. Kalau di C++ itu dia pakai cin, CIN, dia pakai cin, setahu gue pakai cin. Nah jadi kayak ini sebenarnya nggak terlalu susah sih. Jadi kayak gue kan udah tuh sih integral akhir, terus kayak sini gue masukin, sini gue kayak misalkan gue tuh angka 5 nya itu dia dimasukin ke dalam variabel akhir. Ketika dia dimasukin, gue akan, jadi akhir itu sama dengan 5. Jadi sini bisa gue tulis kayak akhir itu sama dengan 5 karena udah gue masukin. Jadi kayak 5 itu kan udah gue masukin ke dalam akhirnya. Jadi maka dia itu ini sebenarnya sama aja. Jadi for i itu dia kurang dari sama aja kayak 5. Karena akhir sama dengan 5, karena gue masukin 5 gitu. Kalau misalkan gue masukin 10, berarti dia kurang dari 10. Kalau gue masukin 15, kurang dari 15. Ya mungkin lu udah ngerti sih, tapi gue jelasin lagi lah ya, gak apa-apa. Udah gitu.